Lagi-lagi, pasca kerusuhan yang terjadi di Amerika Serikat beberapa hari yang lalu, kini Amerika Serikat dikabarkan telah kembali memperkuat posisinya di Laut Cina Selatan. Setelah mengetahui kabar Cina akan melakukan penyerangan atau invasi militer terhadap Taiwan sebagai negara aliansi Amerika Serikat. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina ini memang seakan semakin tidak terbendung di wilayah kawasan Indo-Pasifik. Sebab US Navy Amerika Serikat dikabarkan telah kembali menerbangkan pesawat pembom B-1B dan drone mata-mata Hawk di atas Laut Cina Selatan setelah tensi persetegangan sempat meredup. Namun tidak bisa dipungkiri jika aksi provokasi militer US Navy Amerika Serikat di atas Laut Cina Selatan yang menjadi kawasan persengketaan saat ini memang terlihat cukup berhasil untuk menghentikan pergerakan Cina yang terus memperluas wilayah laut maritim klaim sepihaknya, dan Cina lebih cenderung bertahan. Selain itu, menurut laporan Angkatan Udara yang dimuat Fox News, pada 10 Juni kemarin, penerbangan pesawat pembom dan drone Hawk US Navy Amerika Serikat di atas perairan yang diklaim sepihak oleh Cina itu dilakukan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempertahankan misi pengawasan dan pencegahan di wilayah tersebut terhadap aksi militer Cina yang digunakan untuk mencaplok wilayah tertentu. Selain itu, Amerika Serikat juga mengklaim jika penerbangan pesawat pembom B-1B dan drone global Hawk dari Guam adalah untuk mendukung Komando Indo-Pasifik dan secara khusus melakukan misi di Laut Cina Selatan. Jika kita melihat misi yang dilakukan oleh PLA Navy Amerika Serikat ini, kemungkinan disebabkan adanya tingkat urgensi baru. Mengingat laporan bahwa Cina telah melakukan latihan khusus dengan 2 kapal induknya di Laut Cina Selatan. Menurut informasi media terpercaya, penerjunan alutsista tempur Amerika Serikat itu terkait dengan kegelisahan Taiwan akan kemungkinan terjadi invasi militer dalam skala besar oleh Cina. Apalagi Cina tidak pernah mengakui Taiwan adalah sebuah negara yang merdeka atau terpisah oleh wilayah kedaulatan Cina. Kekhawatiran Taiwan atas Cina yang ingin melakukan invasi militer terhadap negaranya memang tidak bisa dipungkiri. Sebab Cina secara jelas tidak pernah mengakui kemerdekaan Taiwan, sehingga jalan satu-satunya untuk mencegah pergerakan Cina terhadap Taiwan adalah dengan meminta bantuan Amerika Serikat. Selain itu, untuk memastikan keamanan dan mengetahui pergerakan yang dilakukan oleh Cina di wilayah Laut Cina Selatan, US Navy Amerika Serikat menggunakan pesawat tanpa awak atau drone global Hawk yang dapat terbang secara otonom dan melakukan penyesuaian terhadap keadaan yang muncul di wilayah tersebut, sehingga dapat memproses dengan cepat informasi dalam jumlah besar pada satu waktu. Hal ini akan memungkinkan Komandan Amerika Serikat untuk meningkatkan dan memperluas ruang lingkup misi di wilayah tersebut, sebab Global Hawk dapat menangkap dan mengidentifikasi momen-momen penting Laut Cina Selatan, seperti mengetahui dengan cepat jika ada kapal Cina yang masuk dan melintas di wilayah tersebut. Namun pasca penerbangan pesawat pembom dan drone pengintai US Navy Amerika Serikat yang melintas di wilayah persengketaan di kawasan Laut Cina Selatan, Cina menanggapi dengan melakukan aksi penerbangan balasan pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 terhadap pesawat pembom B-1B dan drone mata-mata Amerika Serikat. Penerbangan pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 milik Cina ini adalah bertujuan untuk menghalau pergerakan pesawat pembom US Navy Amerika Serikat yang dianggap menjadi salah satu ancaman bagi wilayah kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan. Selain itu, Angkatan Udara Cina yang menerbangkan pesawat jet tempur tersebut telah membuat pesawat Sukhoi Su-30 bergemuruh di atas langit Taiwan. Memang tidak bisa dipungkiri jika penerbangan pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 Cina
yang bergemuruh di atas langit wilayah kedaulatan Taiwan, muncul sebuah persepsi akan dilakukannya invasi militer atau aksi militerisasi terhadap Taiwan. Selain itu, pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 Cina yang menerobos wilayah kedaulatan Taiwan telah dipersenjatai dengan rudal anti permukaan yang memiliki jangkauan luncuran hingga 120 km dan bisa dikendalikan melalui TV Command Guide System. Namun aksi Cina yang terkesan barbaran tersebut masih menuai kontroversi hingga saat ini. Apakah Cina berniat untuk melakukan invasi militer terhadap Taiwan agar kembali bersatu dengan Cina, atau memang sengaja untuk membuat pemerintah baru Taiwan yang belum sebulan dilantik? Menjadi sangat khawatir akan sikap Cina yang selalu mengancam. Meski demikian, pemerintah Taiwan tidak lantas berdiam diri, sebab penerobosan pesawat jet tempur Cina yang dikecam keras oleh pemerintah Taiwan hingga memberikan pengumuman secara verbal agar jet tempur Cina menjauh dari wilayah kedaulatannya yang telah dilakukan oleh militer Taiwan. Namun menanggapi aksi manuver pesawat jet tempur Cina, media Cina Global Times mengatakan bahwa pesawat jet tempur Sukhoi Su-30 hanya mendekati pulau tersebut. Aksi itu dilakukan karena sebuah pesawat militer Amerika Serikat terbang di atas pulau yang diklaim negeri Panda masih menjadi wilayah provinsinya. Penerbangan pesawat jet tempur oleh Cina ini memang telah diakui oleh Taiwan. Namun bisa jadi hal tersebut hanyalah menjadi alasan Cina ketika menerobos wilayah kedaulatan Taiwan. Namun menanggapi aksi Cina yang mungkin saja sedang melakukan ancang-ancang untuk melakukan penyerangan terhadap Taiwan, Amerika Serikat sendiri telah bersiap siaga di Pulau Okinawa, Jepang, yang saat ini menjadi basis pangkalan angkatan udara di Asia. Meningkatnya persitegangan Cina dan Taiwan memang tidak bisa dipungkiri jika terjadi karena soal unifikasi wilayah, sebab Cina hingga saat ini menolak untuk mengakui kedaulatan Taiwan dan pulau tersebut adalah bagian dari provinsi Cina. Namun, pelantikan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen beberapa pekan yang lalu adalah merupakan salah satu yang membuat situasi di kawasan itu kian memanas. Sebab Tsai Ing-wen yang terpilih untuk kedua kalinya sebagai Presiden Taiwan telah menolak keras penyatuan negaranya meski dalam aturan satu negara dua sistem. Walaupun saat ini Amerika Serikat dan Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik, namun Amerika Serikat bisa dibilang adalah negara pendukung terkuat terhadap berdirinya negara Taiwan. Namun selain wilayah laut maritim negara aliansi Amerika Serikat di Asia Tenggara yang bisa jadi memicu peperangan antara Cina dan Amerika Serikat, persitegangan antara Cina dan Amerika Serikat yang mendukung penuh dengan kemerdekaan Taiwan dan berdaulatnya sepenuhnya atas pemerintahan Cina bisa menjadi menimbulkan tensi darurat atau peperangan. Apalagi kedua negara ini kerap kali saling berhadap-hadapan di wilayah Laut Cina Selatan. Hal yang paling dikhawatirkan saat ini yang dapat memicu pertempuran adalah terjadinya serangan senjata terhadap militer Cina atau Amerika Serikat yang melakukan aksi provokasinya di wilayah-wilayah sengketa tertentu. Apalagi Amerika Serikat kerap melakukan penambahan alutsista tempur dan melakukan aksi manuver dan provokasi di Kepulauan Spratly dan Paracel. Misalkan saja penerbangan pesawat pengintai dan pesawat pembom B-1B US Navy Amerika Serikat, serta aksi manuver kapal induk atau Ronald Reagan. Di sisi lain, Cina juga semakin memperkuat alutsista tempurnya di wilayah yang dianggap dan diklaim sebagai wilayah kedaulatan Cina, yaitu dengan pengerahan kapal induk dan kapal selamnya, serta pengiriman pesawat tempur Cina yang berbasis di kapal induk.
Jika kita melihat aksi pergerakan kedua negara ini yang saling mempertahankan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik, memang tidak bisa dipungkiri jika hal tersebut semakin memicu tensi peperangan jika kedua negara terprovokasi atau negara-negara aliansi Amerika Serikat terprovokasi untuk melakukan pertempuran atau serangan pertama.